Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang ke-1. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya kegiatan belajar kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentunya kalian tahu ya, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Anak-anak, dari pernyataan tersebut, kalian tentunya sudah tahu ya bahwa hampir semua masyarakat di Indonesia itu menjadikan nasi sebagai makanan pokok atau makanan yang dimakan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa nasi tersebut berasal dari beras? Dan beras tersebut berasal dari tanaman padi. Mari anak-anak kita mengenal lebih jauh lagi mengenai tanaman padi dengan menyimak informasi mengenai tanaman padi berikut ini. Kalian mengetahui makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apa? Beras, anak-anak. Beras itu berasal dari padi, anak-anak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi anak-anak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang yang terletak di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional karena pertumbuhan padinya dibagi menjadi 3 tahap besar, anak-anak. Nah, tahukah kalian anak-anak, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya, ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap kemudian dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning, anak-anak. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padinya, anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah anak-anak yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sebuah teks yang ada di buku kalian, di buku tema 3, ada pada halaman pertama ya, anak-anak, halaman 1. Dalam teks tersebut, nanti kalian bisa baca kembali ya, anak-anak, informasi mengenai tanaman padi.
Dalam teks tersebut disebutkan bahwa tanaman padi itu adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Mengapa? Karena padi ini menghasilkan beras yang merupakan dijadikan makanan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Dan ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi daerah penghasil padi, contohnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Lalu di dalam teks disebutkan bahwa Karawang yang ada di Jawa Barat ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah, kalian tahu ya anak-anak, lumbung padi itu adalah tempat untuk menyimpan padi. Jadi di sini Karawang disebut sebagai lumbung padi nasional karena Karawang adalah daerah penghasil padi yang besar. Nah, dalam pertumbuhan padi itu ada 3 tahapan besar anak-anak. Nanti kalian bisa baca kembali ya. Di situ pertama-tama benih padi atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir. Supaya apa Nana? Supaya perkecambahan benih tadi akan tumbuh bersama, akan berkecambah bersama-sama. Ya, lalu benih-benih ini nanti ditanam di lahan sementara. Ya, di lahan sementara, tidak langsung ditanam di sawah. Nah, bibit ini yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah nanti, bibit itu yang tadi sudah ditanam di lahan sementara akan siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, Nana, tahapan pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Itu anak-anak informasi mengenai tanaman padi. Nah, berdasarkan informasi di atas, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, anak-anak, apa isi bacaan di atas tadi? Bacaan yang telah dibacakan tadi di atas berisikan mengenai apa, Nana? Iya, bacaan tersebut berisi mengenai tanaman padi yang sangat penting di Indonesia. Pertanyaan nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, anak-anak, di mana tanaman tersebut bisa tumbuh? Nah, tanaman padi bisa tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Lalu pertanyaan nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, pertumbuhan tanaman padi ini berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Lalu nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah anak-anak? Iya, gabah ini adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Jadi gabah itu padi yang masih terbungkus kulitnya. Kulit padi ini disebut dengan sekam. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan diagram tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, pada diagram tersebut di situ sudah menampilkan gambar ya anak-anak. Ini yang pertama adalah diagram tersebut itu tentang bagaimana padi tumbuh. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa ada 3 tahapan pertumbuhan padi. Ini yang pertama-tama padi direndam 1 malam dalam air, kemudian ditanam di lahan yang sementara. Lalu biji padi akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Setelah itu tahapan yang selanjutnya, tahapan yang nomor 3, itu tanaman padi berbunga hingga gabah matang.
berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Jadi Bu Guru ulangi kembali. Untuk tahapan yang pertama adalah pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, setelah itu pada tahapan yang kedua, biji padi akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Setelah itu, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang dan berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Itu tadi anak-anak adalah tahapan pertumbuhan padi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, berdasarkan diagram di atas, menurut kalian bagian yang terpenting adalah bagian yang mana anak? Anak-anak? Iya, bagian yang terpenting adalah bagian yang kedua. Pada tahapan yang kedua yaitu bagian biji. Nah, mengapa? Biji itu akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Nah, pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase biji ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Menjaga supaya apa? Supaya tanaman padi dapat tetap ditanam sehingga kita bisa mengkonsumsi beras tersebut untuk kebutuhan kita dikonsumsi sehari-hari, ya. Kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, supaya kita bisa tetap menikmati beras atau nasi ya anak-anak, beras diolah menjadi nasi, kita itu harus bisa mempertahankan tanaman padi agar tetap dapat dinikmati. Caranya bagaimana anak-anak? Iya, caranya yang pertama, kita harus bisa menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Lalu, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, kalian sering melihat ya anak-anak, banyak persawahan-persawahan yang dialihfungsikan menjadi tempat untuk pemukiman, misalkan dibangun perumahan itu ya. Itu kita harus menjaga agar persawahan tersebut tidak dialihfungsikan, tetapi tetap menjadi lahan pertanian untuk menanam padi. Lalu menjaga yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nah, itu ya anak-anak. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita itu aman untuk ditanami tanaman yang dapat bermanfaat bagi kita manusia. Ya, salah satunya adalah tanaman padi. Kita buang sampah di tempat yang seharusnya. Tidak membuang sampah sembarangan sehingga akan menyebabkan banjir. Ketika banjir terjadi, maka banyak tanaman-tanaman yang akan rusak, termasuk tanaman padi. Lalu, saluran air dijaga agar tetap mengalir, karena saluran air inilah yang berfungsi untuk mengaliri sawah supaya sawahnya ada airnya. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, kita juga harus menggunakan beras secara tidak berlebihan. Caranya bagaimana? Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita anak-anak. Misalkan kita di rumah hanya ada 3 orang, maka kita sesuaikan. Kira-kira kita menanak nasinya berapa banyaknya ya? Iya, tidak kita di
di rumah hanya beberapa orang tetapi kita menanak nasinya terlalu banyak yang pada akhirnya nanti nasi tersebut tidak termakan semua dan dibuang ya. Itu adalah contoh penggunaan beras yang berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras harus sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan di sini Bu Guru menampilkan beberapa gambar anak-anak. Kira-kira menurut kalian gambar itu gambar apa ya? Kalian amati ya. Iya, gambar yang pertama itu adalah gambar masyarakat atau penduduk di daerah pantai yang sedang bekerja ya anak-anak mencari ikan. Mereka adalah nelayan karena mereka tinggal di sekitar pantai, maka mereka dekat dengan sumber daya alam yang ada di pantai. Nah, itulah mereka jadikan sebagai mata pencaharian mereka. Lalu yang kedua itu adalah gambar dataran tinggi. Dan yang ketiga adalah gambar persawahan. Nah, anak-anak, dari gambar-gambar di atas kita dapat membuat beberapa pertanyaan. Contohnya yang pertama, dari gambar yang pertama kita bisa membuat pertanyaan, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, itu adalah pertanyaan, contoh pertanyaan yang sesuai dengan gambar nomor 1. Jadi gambarnya mengenai daerah pantai dan penduduknya yang sedang bekerja. Maka pertanyaan yang sesuai adalah apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai. Lalu pertanyaan yang nomor 2 ini masih berdasarkan gambar nomor 1 anak-anak. Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Lalu pertanyaan yang nomor 2 ini berdasarkan dengan gambar yang pertanyaan nomor 3 berdasarkan dengan gambar nomor 3 nak. Gambar nomor 2 anak-anak itu adalah gambar dataran tinggi. Contoh pertanyaannya, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat daerah pegunungan? Nah, itu adalah contoh pertanyaan sesuai dengan gambar nomor 2. Karena gambar nomor 2 itu adalah daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan ya. Jadi pertanyaannya kita sesuaikan apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi seperti itu ya. Lalu yang nomor 4, jenis tanaman apa saja yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi? Itu berdasarkan gambar nomor 2 ya, gambarnya daerah dataran tinggi. Kita bisa membuat pertanyaan, jenis tanaman apa saja yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Lalu yang nomor 5 ini berdasarkan dengan gambar nomor 3. Mengapa di daerah dataran rendah banyak terdapat persawahan? Nah, itu anak-anak ya. Itu adalah beberapa contoh kalimat tanya atau pertanyaan yang berdasarkan gambar. Nanti kalian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lain sesuai dengan gambar-gambar yang ada. Ya, Nana. Anak-anak, itu tadi Bu Guru sudah mencontohkan beberapa pertanyaan. Lalu kemudian gambar-gambar tersebut kalian sudah tahu ya bahwa gambar yang pertama itu adalah daerah pantai, yang kedua dataran tinggi, lalu yang ketiga adalah daerah persawahan atau dataran rendah. Nah, Nana, perhatikan pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Itu adalah pantai. Jadi pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Lalu kemudian dataran tinggi anak-anak. Dataran tinggi itu adalah dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut ya. Jadi dataran tinggi adalah
permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Ini maksudnya peristirahatan adalah biasanya di sana di dataran tinggi banyak dibuat penginapan-penginapan. Lalu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, itu tadi anak-anak adalah informasi mengenai pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Nah, sekarang perhatikan, kita di sini akan mempelajari mengenai pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, perhatikan bagan di bawah ini untuk lokasinya anak-anak. Lokasi daerah pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, lalu kemudian untuk dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran rendah lokasinya anak-anak. Permukaan bumi di dataran rendah ini adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Kemudian ciri-ciri dari daerah pantai. Ciri-cirinya biasanya daerah pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Kalau dataran tinggi ciri-cirinya apa? Ketinggiannya adalah 500 mdpal atau 500 meter di atas permukaan laut. Lalu kalau dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 mdpal atau 200 meter di atas permukaan air. Lalu sumber daya alamnya yang dimiliki oleh daerah pantai biasanya adalah ikan, rumput laut, dan kerang. Selanjutnya untuk dataran tinggi, sumber daya alam yang dimiliki pada daerah dataran tinggi adalah tanaman sayur dan juga buah-buahan. Kemudian untuk daerah dataran rendah, sumber daya alam yang dimiliki biasanya berupa tanaman perkebunan seperti kopi, lalu juga kelapa sawit. Terus kemudian ada hewan ternak, buah-buahan, dan juga sayur. Nah, manfaatnya anak-anak. Manfaatnya apa dari daerah pantai itu bermanfaat untuk apa? Iya, bermanfaat yang pertama ini untuk membuat garam, ya. Lalu juga daerah pantai itu juga bermanfaat sebagai tempat pariwisata karena keindahan alam di daerah pantai itu dapat menarik para wisatawan untuk melihatnya, untuk menikmati keindahan alam di daerah pantai. Lalu untuk dataran tinggi, manfaatnya apa dataran tinggi? Sebagai pertanian, peternakan, perkebunan, lalu objek wisata ya. Biasanya dataran tinggi itu udaranya dingin. Lalu pemandangannya indah sehingga banyak wisatawan yang pergi ke daerah dataran tinggi, juga banyak tempat-tempat wisata di daerah dataran tinggi ya, itu untuk menarik para wisatawan menikmati liburan, menyegarkan pikiran kembali dengan melihat pemandangan alam yang indah di dataran tinggi. Lalu dataran rendah anak-anak, manfaatnya dari daerah dataran rendah bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Kemudian mata pencaharian penduduknya di daerah pantai. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai apa anak? Iya, sebagai nelayan, ada yang sebagai nelayan, ada yang berjualan ikan atau hasil dari tangkapan mereka, lalu usaha penginapan dan juga restoran. Biasanya ketika kalian pergi ke daerah pantai, di pinggir-pinggir itu banyak sekali tempat-tempat makan ya yang didirikan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai ya. Selanjutnya dataran tinggi. Itu biasanya mata pencaharian penduduknya sebagai petani, peternak, kemudian hingga membuka jasa untuk pariwisata. Jasa pariwisata misalkan sebagai mereka di situ membuka penginapan ya. Membuka penginapan itu adalah jasa pariwisata atau sebagai
pemandu wisata. Lalu dataran rendah manfaatnya, mata pencaharian penduduknya apa? Biasanya di dataran rendah banyak yang menjadi karyawan pabrik, karyawan kantoran, lalu sebagai petani dan juga peternak. Nah, itu anak-anak adalah informasi mengenai daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah, mengenai lokasinya, ciri-ciri sumber daya alam, manfaat mata pencaharian penduduknya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru cukupkan sekian ya, anak-anak. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.